semoga menjadi motivasi bagi kita semuanya di sini. Ya. Sekecil apapun yang kita perbuat, mungkin akan ada gunanya buat orang lain. Jadi tetaplah semangat untuk menuntun dan mengarahkan murid-murid kita ke arah yang lebih baik. Mungkin itu kata-kata mutiara untuk hari ini. Perkenalkan, nama saya Ramdan SPD. Bapak Ibu juga sudah tahu nama saya ya. Terkait hari ini saya sebagai CGP atau calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Serang. Izinkan saya untuk menyampaikan materi mengenai penerapan budaya positif sekolah. Saya buka saja dengan bacaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rasa syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi karomah dan anugerah serta berkahnya sehingga kita dapat hadir di acara ini dalam kondisi sehat walafiat. Salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in serta kita kaumnya sampai akhir nanti. Bapak Ibu semuanya, saya berdiri di depan ini bukan dalam artian untuk mengajari Bapak Ibu semua, namun saya berdiri di depan Bapak Ibu semuanya di sini adalah untuk mengajak untuk menjadi ke arah yang terbaik. Di mana kita di sini sebagai pendidik mempunyai tugas yang sangat mulia di sini dan tidak mudah dan tidak ringan. Dan tentu saja ini yang kita harus menjadi fokusnya kita adalah murid. Ya. Oke, kita mulai saja. Yang pertama adalah sebagai pendidik kita nggak bisa asal-asal menjadi pendidik kalau kita tidak tahu atau tidak mengerti atau tidak memahami karakter-karakter atau nilai-nilai yang harus dicerminkan oleh sebagai seorang pendidik. Ini penerapan budaya positif sekolah. Landasan pendidik. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidiknya ibarat itu adalah sebagai seorang petani, Bapak Ibu. Petani yang mengolah padi di sawah. Yang namanya petani itu ada pasti ngurusin sawahnya, memberikan pupuknya, menyiangi supaya tidak ada rumput, terus kemudian dirawat segala macamnya gitu ya, supaya dia bertumbuh berkembang sesuai dengan yang diharapkan oleh petani tersebut. Begitupun pendidik. Pendidik di sini itu hanya menuntun dan mengarahkan, ya, hanya menuntun dan mengarahkan untuk membuat siswa itu menjadi seperti apa, itu adalah hanya bonus. Ya. Jadi Bapak Ibu guru kita semua ya jangan terlalu stres di sini. Kita tetap enjoy, tetap menyenangkan bagi semuanya. Kenapa? Berhasilnya daripada siswa, berubahnya karakter daripada siswa, salah satunya adalah kondisi lingkungan yang menyenangkan. Ya. Itu saya kasih dua buah poin yang perlu kita ambil di sana. Yang pertama, pendidik hanya menuntun dan mengarahkan, hanya menuntun dan mengarahkan ke arah yang lebih baik. Kenapa? Karena siswa-siswa kita unik dan berbeda. Mereka mempunyai tabiat dan karakternya yang sudah terbentuk di keluarga dan lingkungan. Ya, ada cerita ya bahwa tabiat itu tidak bisa dirubah. Namun saya percaya pada Al-Quran bahwa semua manusia bisa berubah asalkan ada niat dari manusia tersebut dan ridhonya dari Sang Pencipta.
Kaitannya apa dengan Bapak Ibu guru? Buya Hamka mengatakan seperti ini. Bapak Ibu guru hanya sebatas yang sama, menuntun dan mengarahkan, bukan untuk merubah. Karena untuk merubah itu adalah individunya itu sendiri, bukan dari orang lain. Oke. Selanjutnya, yang tadi adalah kerangka dasar atau kaki kita untuk melangkah ke depan. Harus bagaimana kita mengelola daripada siswa atau murid-murid kita. Makanya tampilan yang sekarang slide-nya adalah mengenai peran dan nilainya. Kita harus tahu peran dan nilai kita. Peran gurunya seperti apa? Di sana ada 5 buah peran seorang guru atau seorang pendidik. Pendidik harus mempunyai peran. Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Saya yakin Bapak Ibu guru itu sudah paham. Setiap kita masuk ke kelas, baik dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, bahkan sampai evaluasi, kita sudah berposisi sebagai pemimpin pembelajaran. Maka sebagai pemimpin pembelajaran kita harus bisa menuntun dan mengarahkan sang anak. Tidak boleh asal. Yang kedua, menjadi coach bagi guru yang lain. Mungkin kaitannya hari ini saya buat Bapak Ibu semuanya. Dan tidak selalu dari saya melulu. Bapak Ibu pun kalau misalkan ada sesuatu ilmu yang kita bisa bagi, kita bisa share bareng-bareng. Ya, karena di sekolah kita perlu namanya kolaborasi atau kerjasama. Yang ketiga, mendorong kolaborasi. Ini yang tadi saya maksudkan. Di sekolah kita tidak bisa sendiri. Kita semua harus bareng-bareng. Ya, kalau arahnya ke kanan, ya ke kanan, gitu. Arahnya ke kiri, ya pasti ke kiri. Kalau satu ke kanan, satu ke kiri, nggak bakalan matching. Maka di siswa pun akan muncul kebingungan, ya, namanya kebingungan di situ. Jadi yuk bareng-bareng sekarang semuanya kita sama-sama bekerja sama kolaborasi untuk mengelola siswa-siswa kita semua. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan siswa. Siswa SMK itu sudah dewasa Bapak Ibu. Dia mulai percaya jati diri. Tugas kita karena sebagai penuntun dan pengarah, maka beri kesempatan siswa tersebut untuk menjadi pemimpin. Minimal, contoh yang paling real di kelas, memimpin doa, ya, memimpin teman-teman yang lain untuk pikir seperti itu. Oke, untuk memimpin doa bisa gantian Bapak Ibu, karena kadang-kadang kita selalu menyuruhnya atau menimpakan wewenang itu hanya sama ketua kelasnya. Gitu. Coba yuk kita gantian, gitu, biar semuanya juga mendapatkan keselamatan yang sama. Dia bisa merasakan untuk memimpin, walaupun hanya sebatas memimpin doa di kelas. Gitu. Mungkin itu awalan. Kita nggak tahu awalan yang kecil ini mungkin bisa saja nanti bisa menjadi lebih baik buat siswa tersebut. Itu mulai dari yang kecilnya. Yang kelima, menggerakkan komunitas praktis. Ya ini contohnya adalah MGMP, ya MGMP guru atau MGMPK, gitu ya. Saya yakin semuanya sudah masuk pada di MGMP. Jadi kita bisa bahan sharing ilmunya kita ada di situ ya. Kita jadi jangan sampai ketinggalan daripada ilmunya ya. Kemudian dari peran-peran tersebut, seorang pendidik harus bisa mencerminkan apa? Nilai-nilai, terutama nilai-nilai kebajikannya. Kalau kasarnya nilai kebaikan lah ya. Nilai kebajikan itu adalah nilai kebajikan nilai yang universal, yang tidak melihat latar belakang, suku, agama, siapapun itu. Jadi semuanya sama. Apa yang harus kita cerminkan? Yang pertama adalah berpihak pada murid. Jadi mulai dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran, selalulah berprinsip berpihak pada murid. Karena semua murid mempunyai kesempatan yang sama. Sebadung-badungnya siswa kita. Mungkin anak kita badung, nakal gitu kan, butuh perhatian lebih, butuh kondisi kita yang ekstra untuk membina mereka gitu loh.
Insya Allah itu menjadi ladang amalan buat kita semuanya Bapak Ibu. Jangan pernah putus asa, jangan pernah sampai ke karena ya selalu semangat, selalu bahagia. Yang kedua, reflektif. Reflektif itu artinya adalah bisa semacam kayak umpan balik seperti itu. Jadi apa yang kita lakukan hari ini, apa yang terasa, apa pembelajaran yang kita dapatkan, dan kedepannya mau seperti apa, itu adalah reflektifnya. Nah ini nanti akan kita mainkan nanti di sesi berikutnya. Yang ketiga adalah mandiri. Ya, jadi bukan hanya daripada siswanya saja, kita pun harus mandiri di situ ya. Jadi sama-sama. Yang keempat kolaboratif, dan yang kelima adalah inovatif. Sudah pasti seorang guru wajib untuk inovatif. Kita tularkan pada siswa-siswanya. Nilai-nilai yang ada di sini kita tularkan juga kepada siswanya. Jadi bukan hanya Bapak-Ibu saja. Standar nasional pendidikan. Tadi saya sudah bilang, terbentuknya karakter siswa yang baik, salah satu faktor pendukungnya atau faktor yang mempengaruhinya adalah masalah lingkungan positif. Ya, itu sudah ada, saya bacakan. Satu, pelaksanaan pembelajaran sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 huruf B diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Kita ambil salah satunya adalah menyenangkan. Karena kalau nggak salah itu juga masuk pada PP nomor 16 tahun 2022 pasal 9 ayat 1 poin C. Di situ sudah diterangkan bahwa sistem pendidikan di sekolah harus mengacu kepada pembelajaran yang menyenangkan, yang berpihak pada murid. Ya, kita garis bawahi di sini, menyenangkan. Ya, betul. Ya, menyenangkan. Kita pun harus bisa menyenangkan, sistem menyenangkan, semuanya bisa menyenangkan. Insya Allah saling terkait. Ya. Lingkungan positif akan terbentuk ketika budaya positif terbentuk, terwujud. Ya, jadi ini saling mendukung. Tidak mungkin lingkungan positif akan muncul kalau budaya positif itu tidak muncul. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif. Ya. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Ya, jadi ini kita pembahasannya masalah disiplin budaya positif. Yang mungkin nanti turunannya adalah disiplin positif. Ya. Budaya positif terbentuk dengan adanya disiplin positif dalam lingkungan yang positif. Nah, itu saling terkait. Lingkungan positif terwujud, budaya positif terwujud, kemudian yang paling kecil sekupnya adalah disiplin yang di sekitaran area kita, lingkungan kita, Bapak Ibu. Ya. Budaya positif dengan demikian, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerjasama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Jadi kolaborasi munculnya di situ. Tidak bisa sendirian. Saya pun mungkin praktek di SMK sini, di sekolah kita ini tidak bisa sendirian, Bapak Ibu. Perlu bantuan daripada Bapak Ibu semuanya, perlu dukungannya. Ya. Untuk membentuk budaya positif, seluruh warga sekolah harus memahami. Nah, apakah yang dimaksud dengan disiplin positif? Teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi ini saling terkait. Kita coba bedah satu-satu. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak
untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Saya ulang Bu ya, tanpa sogokan, tanpa ancaman dan hukuman. Jadi di disiplin positif sudah tidak ada lagi yang namanya hukuman. Itu. Terus adanya apa? Nanti saya berikutnya. Ya, ini kita awalnya dulu. Cara ini untuk menciptakan motivasi intrinsik yang memunculkan perilaku yang baik yang berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan. Jadi yang kita harapkan ini adalah nilai intrinsik daripada siswa kita. Maksudnya adalah kalau muncul sudah nilai intrinsiknya atau motivasi intrinsiknya, maka siswa pun tidak perlu disuruh-suruh. Dia akan bertanggung jawab, menyadari, menginsafi pekerjaan yang harus dilakukan. Sebelum ditanya, Pak sulit Pak, betul Pak, Bu ini sulit. Perlu apa? Perlu kebiasaan dari awal. Dari awal kapan Pak? Ya kita karena bekerja di SMK ya berarti dari awal kelas 1. Itu loh. Terus bagaimana persentase keberhasilannya? Ya mungkin kita tidak terlalu berharap persentase 100% ya, tapi minimal tadi saya bilang sedikit perubahan yang kita rubah, yang kita coba terapkan di situ, semoga bisa menjadi landasan untuk di kemudian hari untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi harapan saya ya bertambah dan bertambah. Kita nggak selalu berharap alfa ini 100%. Itu suatu hal yang mustahil. Kita perlu proses di sini. Ki Hajar Dewantara menuturkan dari bukunya Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka cetakan kelima tahun 2013 halaman 470 menyatakannya seperti ini Bapak Ibu. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin. Ustaz mohon maaf bukan kalau bahasa Inggrisnya salah ya. Self disiplin yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Jadi self disiplin itu dari diri kita yang ini tanggung jawab saya, ini kebutuhan saya. Itu adalah self disiplin. Kalau itu sudah muncul, karakter sudah bagus. Namun dikatakan itu sama saja jikalau kita tidak cakap. Maksudnya kita tidak cakap itu artinya mungkin goyang gitu ya, apa kadang-kadang kita suka mikir yang lain-lain juga gitu kan ya, atau mungkin tidak lepas gitu kan ya, atau kadang-kadang sekarang iya besok ogah gitu kan ya, tidak istiqomah gitu kan seperti itu. Maka yang harus dilakukan apa? Tidak konsisten, betul, tidak konsisten. Terima kasih Bu Dewi. Ya, tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan. Jadi ini ada orang kedua ya, ada orang kedua untuk mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Artinya, walaupun ada seseorang atau ada aturan yang memaksa kita masih terasa terpaksa gitu ya, nggak masalah. Asalkan apa? Asalkan dalam suasana yang merdeka. Artinya apa? Tidak ada yang keluar dari platformnya Ki Hajar Dewantara, atau misalkan tetap pembimbing, menuntun dan mengarahkan, itu yang diutamakannya gitu loh. Dipaksa tapi tetap membina gitu loh. Jadi jangan terlalu kasar juga di sini. Oke? Teori kontrol. Ini ada 4 buah ilusi. Ilusi itu artinya bayangan, ya Bu Merahnya. Gitu ya, gambaran ya gitu. Jadi bisa dikatakan ini bisa terjadi atau bisa disalah. Ya. Yang pertama, guru mengontrol ilusi guru mengontrol murid. Maksudnya guru bisa mengontrol murid. Maksudnya ini anak bisa diatur-atur oleh kita gitu loh. Itu sesuatu yang salah.
Kenapa? Tadi saya sudah bilang bahwa setiap anak itu mempunyai dunianya sendiri, punya karakternya sendiri. Guru hanya bisa menuntun dan mengarahkan, bukan mengontrol. Ya, ini kaitannya maknanya di sana. Jadi kita nggak bisa nyeret-nyeret anak seperti itu, nggak bisa. Seolah-olah jadi anaknya harus jadi terpaksa kan. Kalau sudah terpaksa maka ada dalam diri daripada siswa tersebut pemberontakan nanti munculnya. Gitu. Nah ini nggak bisa. Yang kedua, semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Maknanya adalah kadang kita berpikir kita ngomongin anak positif seperti itu gitu ya, harapannya akan ngerti gitu kan ya, harapan kita gitu kan ya, tanpa kita nyadari bahwa masuk ke dunianya mereka atau tidak gitu. Kita main hajar yang penting penguatan positif bisa sebarkan gitu ke anak-anak gitu kan, supaya anak ngerti, supaya bisa anak berubah. Dan itu ternyata salah juga. Kenapa? Kembali lagi, anak mempunyai dunia berkualitasnya. Apa dunia berkualitas? Nanti saya jelaskan. Ya. Yang ketiga, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini juga salah, tidak bisa kita gunakan ini. Yang keempat, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita orang dewasa maksain anak. Mungkin anak ngikut, tapi mungkin kita tahu, apakah kita tahu perasaan dia ikhlas atau tidak. Kalau ikhlas nggak masalah, tapi kita nggak tahu ikhlas atau tidaknya. Nah kalau tidak, kembali lagi psikologi anak akan kena di situ. Terjadilah pemberontakan di situ. Oke, lanjut Bapak Ibu. Oke, ini ada satu kata dari siapa nih? R. Covey ya, Stephen R. Covey, dari bukunya Principle Centered Leadership tahun 1991. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas yang ada. Jadi sekarang saya berharap di sini kita bertemu di sini, berkumpul di sini, kita mengubah pemahaman kita terhadap anak-anak kita semuanya. Ya, oke. Setiap tindakan atau perilaku mempunyai tujuan. Anak telat, anak tidak mengerjakan tugas, anak kebangkang, mereka pasti punya tujuan. Nah itu yang harus kita cari, kita motivasi, kita kalau salah itu kita perbaiki dengan cara yang salah satunya disiplin positif melalui restitusi. Teori motivasi. Kita bukan hanya anak, ini semua manusia kadang-kadang seperti ini. Ada 3 hal. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kadang-kadang kita hadir misalkan ya, karena takut ditegur sama kepala sekolah misalkan ya. Ini bentar maaf Bapak Ibu ya, kita sharing aja ya. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Oh pengen tampil nih, pengen dapat hadiah gitu. Mungkin saya datang pagi pengen dapat hadiah gitu kan. Mungkin gitu kan. Bisa saja, karena di satu sisi di hati pasti muncul seperti itu. Namanya manusia ada 2 sisi, ada hati baik, ada hati buruk. Gitu. Tergantung kontrol dirinya. Tadi di teori kontrol pun kita yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Anak pun yang mengontrol siapa? Yang mengontrol adalah siswa itu sendiri. Kita hanya bisa menuntun dan mengarahkan. Oke? Yang ketiga, ini harapannya yang ketiga yang muncul, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi nilai-nilai kita yang muncul kita sendiri. Kita datang pagi, kita datang ke sekolah itu bukan gara-gara kepala sekolah, tapi kewajiban kita
Siapa? Karena kita di sekolah punya tanggung jawab siswa kita atau anak-anak kita seperti itu. Semua itu menjadi penyemangat bagi kita semuanya. Ya. Ini berdasarkan dari Dian Nicholson, Instruction School Discipline. Nah, ini yang menarik. Hukuman dan penghargaan. Menurut Alpicon, Published by Raymond tahun 1993, wawancara melalui wawancara FCD Annual Conference Smart tahun 1995. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran. Secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Saya garis bawahi, penghargaan kadang-kadang kita asumsikan kita memberikan sesuatu seperti itu, betul ya? Nah itu nggak baik. Ya. Nah duduk di depan, yang duduk di depan dapat ini nggak boleh. Kenapa? Karena munculnya nanti di situ adalah disiplin negatif atau motivasi ekstrinsik. Duduk di depan karena mengharapkan sesuatu, satu. Yang kedua, dia akan seperti itu. Kalau tidak ada, dia akan berontak. Ini parahnya. Ini ada 7. Jadi pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nah ini harus kita perhatikan. Pengaruhnya bagaimana jangka panjang, jangka pendek bagaimana. Yang kedua, penghargaan itu tidak efektif. Kenapa? Karena harus terus-terusan. Tadi saya sudah bilang harus terus-terusan. Kalau tidak ada, pasti di sisi dari diri siswa tersebut dia akan malas lagi. Nah, ini nggak bisa, karena dia udah ekstrinsik bukan intrinsik. Yang ketiga, merusak hubungan. Apa maksudnya? Contoh, sadar nggak misalkan? Nah, duduk depan kasih permen. Yang duduk di tengah, padahal dia udah duluan nggak dikasih apa-apa. Iri loh bapak ibu. Iri kan? Iri. Maka muncul tujuannya yang lain nantinya. Kalau nanti besok saya harus di depan dia dapat permen. Nah ini udah nggak boleh. Ini hubungan kita rusak di situ. Jadi sesuatu ada yang tersakiti nantinya. Ya. Kemudian mengurangi ketepatan. Kita pengennya anak ini hadir tepat waktu dengan embel-embel ini. Padahal sejatinya dia hadir tepat waktu karena mengharapkan sesuatu. Itu sudah tidak tepat. Gitu. Ya, jadi intrinsik yang kita harapkan malah ekstrinsik yang muncul. Ini nggak tepat, boleh. Yang keenam, mematikan kreativitas. Itu udah dari dalam diri, sudah pasti. Ya. Yang ketujuh, penghargaan itu menghukum. Yang tadi saya bilang, saya berangkat pagi karena mengharapkan sesuatu. Maka itulah hukuman buat saya. Ketika datang nggak dapat sesuatu, maka dalam hati akan merasa, kok nggak ada sih, kok nggak ada sih. Ini bahaya. Oke. 5 posisi kontrol dulu. Ini yang tadi saya maksudkan. Walaupun tadi saya bicara bahwa yang mengontrol adalah diri sendiri. Kalau dipahami, maksud 5 posisi kontrol dulu ini adalah nanti aplikasinya pada saat restitusi Bapak Ibu. Ya, pada saat restitusi atau penyelesaian masalah berdasarkan tindakan-tindakan disiplin positif, itu adalah restitusi. Ya. Yang pertama adalah penghukum. Seperti apa penghukum? Penghukum itu terkadang contoh misalkan punten Bu Mawiyah saya datang sabar sebenarnya Bu Mawiyah sini. Ya Bu, Pak, kamu terlambat. Iya Pak, Bu. Hukum, usah 10 kali. Itu langsung dijual hukuman itu. Ya. Ya. Setelah 10 menit, pusat atau merangkak di bawah meja, gitu kan ya, misalkan seperti itu, gitu kan ya. Nah itu kadang-kadang kita spontan seperti itu biasanya. Cenderung yang menghukum itu cenderungnya sesuatu yang tidak disepakati bersama tiba-tiba muncul, dan selalu itu kepada fisik. Biasanya pada fisik. Gitu. Contoh nggak kerjain tugas, nyapu loh. Gak bisa ngerjain tugas dengan nyapu kan beda Bu. Gitu.
Nah itu nggak bisa seperti itu. Kalau kerjain tugas saya, Kerjain tugas saya. Boleh. Itu juga nggak boleh. kan nggak mengerjakan tugas, kerjakan tugas saya. Nggak boleh. Jangan sampai itu terjadi ya. Bapak Bu, jadi ini tidak boleh, tidak toleran aja. Ini tidak boleh. Kita mulai berubah tidak seperti ini lagi. Ya, kita mulai baik-baik untuk menuntut dan mengarahkan siswa kita. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ini juga yang paling sering kita lakukan. Contohnya apa pembuat rasa bersalah? Punten Budi, misalkan ya, Budi boleh saya gitu. Budi, kan, kenapa sih tak kerjain tugasnya? Kerjain sih, ntar saya dimarahin. Kerjain sih, datang sih ke ruang aula, nanti saya dimarahin sama Pak Kepala. Nah, itu seperti itu. Jadi ngerasa nanti ketika mendengar seperti itu kan ngerasa ya sudah kasihan Budi, gak enak sayanya. Maksa tadi tugas saya Pak Ramdan. Nah, itu semoga nanti ya, semoga nanti tolong yuk belajar bareng-bareng di sini. Bukan saya yang pintar Bu, saya cuma pengen aplikasi semuanya biar bermanfaat buat semuanya. Jangan lihat saya sebagai wakaseknya, tapi sebagai rekan Bapak Ibu semuanya, sebagai teman Bapak Ibu semuanya untuk berjalan bersama. Ya, peranan salah satunya adalah berkolaborasi. Ya, yang berikutnya adalah sebagai teman. Teman kadang-kadang itu suka menutupi. Sudah tahu itu dia berbuat salah, tapi kadang-kadang ya udah, misalkan terlambat nih, datang terlambat, kemudian dia ngomong gini biasanya, kenapa terlambat? Awalnya sama seperti itu, kenapa terlambat gini Pak? Ya udah, sekarang terlambat, besok nggak usah ya, jangan ya. Halus bener yang kita ini gitu kan ya, halus. Tapi ini nggak baik. Kenapa? Karena menutup kesalahan daripada si anak tersebut. Artinya dia nggak bertanggung jawab terhadap kesalahan yang dia lakukan. Kemungkinan apa? Kemungkinannya besok akan seperti itu lagi. Gitu. Karena teori kontrol itu munculnya. Kemudian yang keempat, pemantau, monitoring. Pemantau itu biasanya nih, lihat gitu kan, dia pemantau itu muncul ketika sudah terjadi kesepakatan bersama. Kemudian ada konsekuensinya, gitu kan ya. Tapi dia langsung aja, contoh misalkan Pak Gatot datang terlambat 10 menit dan tadi kan, Gatot sini, gitu kan ya. Dia langsung, saya itu langsung ngomong Pak Gatot ini seperti ini. Kamu terlambat? Iya Pak. Apa konsekuensinya? Push apa? Push apa? Ya, itu sebagai pemantau. Jadi dia langsung pada konsekuensinya tanpa dia menanyakan masalahnya atau mengajak siswa tersebut untuk berpikir mencari solusi untuk bertanggung jawab pada kesalahannya, menyelesaikan masalah tersebut. Dia nggak bertanggung jawab ini, nggak dihindarkan saja. Kenapa? Karena Bapak Ibu guru kemungkinan ada dua tempat ini. Ada saatnya sebagai pemantau, ada saatnya sebagai manajer. Walaupun sudah kesepakatan. Kalau pemantau sudah kesepakatan Bu. Iya. Tapi kalau sudah kesepakatan, usahakan di manajer. Kenapa? Karena ada beberapa kasus yang mengharuskan kita sebagai pemantau, walaupun sudah dilakukan manajer. Contoh dengan anaknya Bu Vera, gitu kan ya, saya harus memantau Arimuddin, walaupun sudah ada institusi di manajer. Posisi kontrol saya akan berubah jadi sebagai pemantau. Jadi ini saya lihat lagi, monitoring lagi, seperti itu. Ya. Kemudian di posisi manajer. Posisi manajer ciri khasnya apa? Ciri khasnya adalah satu, tidak ada menghati, ya, lemah lembut. Yang kedua, mengutamakan solusi, tidak mencari kesalahan, tapi perbaikan daripada kesalahan tersebut. Itu ciri khasnya manajer. Jadi kalau manajer contohnya ketika Pak Gatot datang terlambat, itu muncul nanti segitiga restitusi. Segitiga restitusi nanti di slide berikutnya. Yang pertama, mengembalikan identitas, menstabilkan identitas siswanya. Ya. Contohnya Pak Gatot datang terlambat. Nah, terlambat ya, ya Pak terlambat. Sorry Pak, saya Pak. Ya betul Pak Gatot ya. Datang terlambat. Kemudian kita tanya lagi, kita panggil, kita tanya bareng-bareng di situ, bareng apa baik-baik di situ, gitu ya. Bisa diawali dengan ya semua manusia bisa melakukan kesalahan, tapi Bapak yakin kamu punya alasan terlambat seperti itu. Apa sih? Kenapa sih kamu terlambat gitu kan? Nah
tuh. Baru tahap yang kedua, yaitu memvalidasi kesalahan. Nah, menurut kamu kalau misalkan itu dilakukan, apa yang terjadi? Oh Pak, yang gini Pak, saya melanggar keyakinan kelas yang sudah saya buat Pak, ini. Baru nanti pada tahap yang ketiga, keyakinan kelas, menanyakan keyakinan kelas. Kamu udah melanggar kan? Keyakinan kelas apa? Terus apa solusinya? Bukan kita yang ngasih solusi, tapi anak kita yang berpikir, merenung untuk solusinya masalah tersebut. Kayak anak Pak Bu Perak kemarin hari Budi gitu ya, kita solusinya gimana? Dia kurang Pak kehadirannya. Terus gimana nih kehadiran harus gimana ya gitu kan? Ya kalau ada waktu ya harus ditambahin Pak, ketemu lagi Pak. Jadi gimana Pak? Ya kita dirilah akhirnya di situ. Ya udah kita kayak gini, kita selesaikan bersama seperti ini. Seperti itu contohnya Bapak Ibu. Ya. Jadi usahakan untuk Bapak Ibu posisinya adalah di posisi manajer. Idealnya seorang guru. Oke. Ini yang 5 posisi kontrol ya. Mungkin nggak jelas. Di sini terlalu terang. Ya. Dan ini juga contoh-contohnya. Saya ambil hanya posisi gurunya saja, tapi di bagian bawahnya sampai ada dunia berkualitasnya, Bapak Ibu. Jadi kalau manajer itu di posisi manajer, kita anak memposisikan guru dan aturan itu di dunianya dia. Harapannya apa? Harapannya adalah muncul motivasi intrinsiknya. Kalau di penghukum itu udah di luar. Jadi dia menganggapnya aturan itu udah di luar dia. Dunia berkualitas itu artinya gini, kayak Paranan, dunia berkualitas itu dunianya Paranan yang ada Paranan yang bisa didapatkan oleh Paranan, senang-senangnya Paranan gitu. Itu dunia berkualitas. Setiap orang akan berbeda. Dalam artian contohnya misalkan, oh saya senangnya apa ya? Slot. Jangan slot lah. Slot main judi nggak boleh Pak. Ya contohnya, oh saya senang main game. Ya saya senang main game arcade misalkan ya. Arcade itu apa Bu? Petualangan ya. Adventure. Arcade itu apa? Tapi gamenya saya nggak tahu. Oh gitu ya. Itu jenisnya ya. Oh saya arcade. Jadi orang lain mau gabung ke kita pun, padahal yuk ini apa ikutannya adventure pasti nggak mau. Kenapa? Saya senangnya arcade, nggak mau. Senangnya saya. Gitu. Jadi semuanya tentang saya, semuanya tentang saya. Itu dunia berkualitas seseorang. Anak pun demikian. Setiap anak berbeda dunia berkualitasnya. Nah ini yang harus disikapi baik Bapak Ibu ya. Nah ini 5 kebutuhan dasar manusia. Siswa pun, anak pun demikian ya. Kebutuhan bertahan hidup atau survival. Ya. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi butuh pengakuan. Ya, butuh pengakuan juga. Kita butuh pengakuan. Semua orang butuh pengakuan. Yang keempat kebebasan. Pengen bebas pilih. Kalau saya pengen yang A gitu loh. Jangan paksa saya pilih gitu. Ya jadi pengen ada pilihan. Terus kemudian senang. Gak ada di dunia ini manusia yang pengen susah. Semuanya pasti pengen senang, bahagia, sukses. Dia nggak lihat lagi bahwa mencari sukses itu jalannya pahit, berliku-liku, gitu ya, jatuh bangun. Itu nggak pernah dilihat. Kenapa yang dilihat? Yang utamakan senang. Pokoknya saya pengen senang. Keyakinan kelas. Ini titik awal di ruang lingkup kelas kita. Untuk membentuk lingkungan positif, budaya positif, maka kita mulai dengan yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas diawali dengan munculnya peraturan-peraturan kelas yang disepakati. Jadi keyakinan kelas itu adalah nilainya. Contoh misalkan di peraturan kelas itu misalkan tidak boleh datang terlambat. Ya. Berarti kalimat positifnya adalah tepat waktu.
masuk tepat waktu. Keyakinannya adalah komitmen. Gitu. Ya. Jadi ini yang sekarang kita lagi galakkan, yang sekarang kita lagi munculkan. Ya. Kemudian keyakinan keras merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Kembali lagi, and intrinsic. Jadi untuk besok-besok atau mulai dari sekarang gitu ya, Bapak Ibu membuat keyakinan keras yang berasal dari peraturan kelas yang disepakati. Berarti datangnya dari siapa? Dari siswa. Jangan dari kita. Kalau dari kita nanti siswa kita nggak hadir di Bapak Ibu. Dia tidak bisa berpikir dan kemungkinan dia mungkin tidak bisa bertanggung jawab kemungkinan nantinya. Ya. Segitiga restitusi. Ini yang saya maksudkan tadi. Apa itu segitiga restitusi? Tahapan yang memudahkan guru dan orang tua mengembalikan siswa ke tempatnya dengan lebih kuat. Jadi anak berbuat salah, kita panggil, kita restitusi, dia kembali ke kelompoknya dengan motivasi yang lebih kuat. Harapannya segitiga restitusi seperti ini. Yang tadi bilang, 1, menstabilkan identitas, 2, memvalidasi tindakan salah, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini muncul di posisi control manager. Ya. Hal menariknya, seseorang akan dapat mengontrol orang lain yang dapat mengontrol jalan diri sendiri. Camkan di dalam hati kita. Yang kedua, setiap orang berperilaku berdasarkan pemenuhan kebutuhan dasarnya. Ada 5 kebutuhan dasar. Jadi anak-anak seperti itu mungkin ada pemenuhan kebutuhan dasar yang kita tidak penuhi, Bapak Ibu. Contoh tadi, setiap manusia atau anak itu pengen senang kan? Nah kalau misalkan kita ngajarnya pakai filler-filleran, menyenangkan enggak? Tidak. Maka dia akan berontak juga. Ya. Oke. Pengalaman terkait penerapan budaya positif. Jadi saya memulai mengaplikasikan segitiga restitusi pada murid yang mengalami permasalahan dalam pendidikan. Jujur aja saya lakukan ini, restitusi ini sebelum saya tahu restitusi sebenarnya, dan ternyata malah masuk gitu. Oke. Di sini ada video, mungkin Bapak Ibu silakan bisa disimak ya. Kalau suaranya kurang mohon maaf ya. Waalaikumsalam. Ya, agak silakan boleh masuk ke sini nah. Oke. Nah, kalau Nah, biasanya awalan kita SKSD dulu kan Ibu ya. Jadi jangan langsung pada intinya. Karena kalau langsung pada intinya anak nggak mau terbuka biasanya. Kamu itu tidak tuntas. Hal ini dikatakan bisa cerita anak bisa terjadi seperti itu. Makanya nggak. Solokan ya. Bisa dilanjutkan dengan surat dari pagi saya. Ini menanyakan permasalahan jadi kenapa dia menjadi seperti itu ya. Sebenarnya Nah ini menstabilkan identitas. Ya, jadi saya selesai dan gimana caranya sholat tahajud dengan belajar di sekolah ini bisa berjalan dengan ya, aku yakin semua manusia yang masih akan berusaha, tapi kewajiban manusia juga untuk memperbaiki kesalahan.
Ya, gitu ya. Nah, sekarang kan ada seperti itu. Apa yang terjadi? Nah, ini memvalidasi kesalahan, tindakan yang salah. Memvalidasi artinya tindakan ini menyebabkan aksi. Ya. Nah, sekarang kita bisa. Nah, kamu tahu ya? Intinya kasus apa? Kenapa itu? Ini adalah permasalahannya adalah siswa jarang hadir di kelas. Ya, salah satunya gara-garanya adalah kelas. Masuk di kelas itu. Iya, jadi sebenarnya ini dikerjakan Bapak Ibu ketika anak kita itu terlambat, ya besok dipanggil. Pak, saya pengen dengar solusinya itu ngomongnya. Ini terakhir solusinya. Ini sudah maksimal. Ini harus kita colokkan loh. Ini yang bukan Pak. Bisa. Colokan ini. Padahal nanti kecil kelihatan. Kayak satu lagi. Saya akan melaksanakan lalu yang kemudian saya tiduran, saya dulu dengan cepat. Mau diulang? Oh, gitu. Ya enak ya. Gantinya pakai bata. Oke, kita selesaikan bersama masalah kita mulai besok jam 7.30 di GBK. Ya, Pak. Oke, kita ulang sesi. Benar-benar. Waalaikumsalam. Ya, Pak, silakan boleh masuk sini. Duduk sini, Nak. Baik, Pak. Oke. Kalau ada saya karena ini suka kasih ibu. Ya. Begini, jadi Bapak panggil kamu ke sini, ya. Bapak lihat rekapitulasi nilai PKN. Kamu itu terindikasikan tidak tuntas. Hal ini karena kamu kurang prestasinya. Bisa ceritakan, bisa terjadi seperti itu kenapa? Ya, Pak. Ini ya, Pak. Saya sering tidak masuk karena saya suka terlambat. Karena saya selama ini dari jam 1 sampai subuh. Dari ketika yang setelah itu. Jadi pagi saya mengantuk dan wilayah dengan Sebenarnya orang lain selalu meminta juga habis sekolah juga penting ya. Jadi Pak saya sangat sedihnya sekolah tersebut belajar di sekolah itu bisa berjalan dengan ya. Kalau yakin semua pembicara ya itu pasti akan terbiasa. Tapi kewajiban untuk memperbaiki hal itu ya, itu ya. Nah, sekarang ada sebab itu apa yang terjadi? Pak, saya masalah dalam belajar. Saya kira-kira Nah, ini bagian untuk validasi tindakan saya. Kamu tahu ya? ya, Pak, yang melanjutkan kegiatan belajar. Ini menanyakan keyakinan tahap akhir. Jika tidak dengan tindakan tuntas. Kalau di Apa yang harus dilakukan? maksudnya masih tetap telat aja gitu. Video ini Kamu bisa. Bukan videonya benarnya. Iya benar dipanggil, udah dinasehati, tetap masih telat. Disimak aja dulu ya. Nanti saya jawab. Saya juga tidak hadir Oke, saya, coba Pak. udah Kira-kira sama dengan Kalau tidak itu atau Bapak Itu kan sudah sampingnya gede gitu, gede ini lagi. Tapi biasanya anak oh, itu ya. Oke. Saya di satu lagi, bagaimana dengan suka dalamnya kamu? ya, Pak, saya akan melakukan awal. Jadi apabila saya tiduran, saya dulu dengan cepat. Oh, siapa yang bertanya kamu? Kakak saya atau saya. Oke, kita lanjutkan bersama ya. Semoga besok kamu sudah mulai berubah begitu. Ya. Ya, Pak, terima kasih atas bantuannya. Oke, kita selesaikan bersama kita mulai besok jam 7.30. Ya,
biar saja ya. Oke. Saya aja. Oke, untuk salam. Makasih ya. Oke, ini Bapak Ibu ini hanya simulasi saja. Jadi kalau Bapak Ibu ada orang ngaji gitu kan ya, apakah ini settingan atau tidak? Kalau kasusnya gitu. Cuma kalau misalkan Aimuddin yang dipanggil gitu kan ya, khawatirnya bicaranya gitu. Makanya kata saya tadi, Ya. bersalah ngomongnya perlancar amat. Biasanya anak sini kalau kayak gini Betul sekali. nggak ngomong-ngomong. Betul sekali, ya. Masukan dasar itu biasa. Oke, nanti kita pertanyaannya nanti saja. Kita selesaikan ini dulu ya, Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Oke, ini penerapan budaya positif salah satunya lagi. Selain daripada institusi, bahwa bagian daripada budaya positif, bahwa kita mulai dari kelas kita sendiri, paling terkecilnya, yaitu dengan cara membuat keyakinan kelas. Dimulai dari peraturan yang muncul, peraturan kelas disepakati, terus kemudian kita rubah menjadi keyakinan kelasnya. Insya Allah untuk jurusan mesin 1 sama kelas 2 sama kelas 3 mungkin ada nanti keyakinan kelasnya semuanya lengkap ya. Untuk Bapak Ibu guru bisa juga kita kerjasama bareng-bareng di sini ya. Ya harus lah, suatu keluarga. Betul. Ini yang kita terapkan. Mohon maaf ini tempelannya masih jeplak-jeplok gitu kan ya. Ya kembali lagi tadi. Kenapa? Karena kalau siswa itu terkadang terkondisikan selalu harus disuruh gitu ya. Kalau nggak disuruh dia nggak ada kreatifnya gitu ya. Tapi ya kalau ini sudah lebih baik. Nanti kita rapihkan lagi seperti ini. Modelnya gitu Pak. Karena modelnya ada retro-retro gitu. Oh retro ya, klasik ya, klasik. Oke ya. Ini jadi keyakinan kelas dan kesepakatan kelas yang kita sudah buat di jurusan teknik industri. Dan yang terakhir adalah terima kasih atas perhatiannya ya. Itulah yang dapat saya paparkan selama 2 bulan sampai hari ini. Saya coba aplikasikan kepada sekolah kita. Saya nggak mau saya pelatihan hanya sebatas gugur kewajiban saja atau tidak ada manfaatnya. Saya ingin ada manfaatnya bagi kita semuanya, termasuk anak-anak kita semuanya. Walaupun mungkin jalannya jalan berliku dan jalan berduri, banyak hambatan, banyak tantangan, tapi inilah kita seperti itu. Mungkin saya ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu silahkan, enggak? Mami tadi katanya. Iya, yang tadi itu Pak. Iya Bu, gimana Bu? Kalau masih diulang lagi itu kan udah dipanggil, dikasih arahan sama kita. Kameranya disuruh. Tapi siswanya masih tetap melakukan yang kayak gitu. Masa kita nggak boleh kasih hukuman yang kira-kira dia tuh bikin jerah gitu, nggak mau ulangi lagi atau apa? Gimana itu Pak? Oke, saya jawab. Mohon koreksi Pak KP ya, mohon ya. Kalau misalkan siswa tersebut melakukan kesalahan yang sama kembali, maka yang harus kita lakukan tetap sama, kita panggil Bapak Ibu ya, tetap kita panggil, kita tanyakan kembali permasalahannya apa gitu kan ya. Kalau muncul nanti hukuman apa, diharapkan tidak muncul hukuman. Paling banter, paling pahit adalah konsekuensi. Konsekuensi pun itu harus disepakati bareng. Jadi jangan hukuman Bapak Ibu, tapi konsekuensi. Pak 3 kali kayak itu terus, 10 kali kayak gitu, panggil terus Bu Pak. Mungkin kalau dipanggil terus tanpa melibatkan yang lain, itu salah tuh. Kalau hemat saya, maka panggillah dengan orang tua pun. Gitu. Ya. Apa yang kita lakukan ini belum tentu 100% bisa memperbaiki sebenarnya. Tapi ini adalah usaha kita menyesuaikan dengan disiplin positif, dengan menghargai bahwa setiap anak punya masalah, punya perbedaan dan punya keunikan Bapak Ibu. Kali aja mungkin yang berkali-kali itu pengen ketemu ibu kali. Berapa kali? Karena ada anak yang mungkin cenderungnya saya pengen bikin masalah. Kenapa? Karena pengen ketemu. Pengen juga ada loh Bu. Makanya kita harus paham dunia berkualitas mereka. Karena dia caper Pak. Betul. Salah satu tindakan apa? Kalau pahami, ini bukan cara temannya yang kontrol guru ya, bukan.
Tapi kalau tadi Bapak Ibu perhatikan, kalau saya awal-awal, saya SKSD kayak gitu, saya berusaha di posisinya dia, berusaha menjadi teman dia. Kenapa? Harapan saya kalau saya jadi temannya dia bisa mengungkapkan apa yang di dalam hatinya, gitu loh. Nanti dihalusin nggak boleh, dikasarin marah. Betul, ya, gitu loh. Berarti apa? Tipis-tipis aja. Ya disesuaikan dengan caranya ya, tadi restitusi ya, ada cara-caranya di Maksimal situ. panggilan berapa kali? Ada batasan? Tidak ada batasan maksimal, Bapak. Ya, Berarti tipis-tipis aja gitu. betul. Jadi artinya gini, kalaupun misalkan sekarang gini, kejadian sama terulang lagi gitu kan, ya mungkin ada semacam penambahan atau trigger yang lain yang tadi saya omongkan. Coba kita tanya dulu kali, kasih dulu ke temannya. Ini kenapa anak kayak gini? Kan bisa dapat gitu seperti itu kan? Karena kadang-kadang dari orang pun gitu ya, dari orangnya dia nggak ngomong secara langsung, dia kadang-kadang ngeles seperti itu. Jadi ada tindakan-tindakan yang lain, bukan hanya matok hanya seperti ini hanya simulasi sebenarnya. Modifikasinya di luar itu dikembalikan kepada bapak ibu gurunya. Asalkan menghindari namanya hukuman mengejas langsung. Hukuman secara Mengejas langsung itu soalnya kayak gini loh. Kamu mau kayak gini, nggak bisa tuh. Itu nggak boleh. Jadi betul, kita masih punya harapan. Dia berulang-ulang melakukan kesalahan, kita punya harapannya. Insya Allah besok berubah. Insya Allah besok berubah. Insya Allah besok berubah. Kita hanya berusaha berharap. Itu ada tahapannya kan Pak berarti? Betul. Kalau datang hanya diingatkan, dipanggil, atau kan tadi gitu ya berdua ngobrol. Betul. Ini seperti ini. Kalau misalkan sekarang datang terlambat, kan Pak Gatot datang terlambat. Guru Binat panggil aja, nggak apa-apa. Kenapa? Harapannya besok tidak seperti itu kan? Betul. Baru kita panggil dulu, lakukanlah ini. Kita coba telusuri kenapa. Karena kan kebiasaannya kita selalu nanyanya di depan orang lain ya. Di depan orang lain, datang terlambat tuh berdiri sini loh. Kenapa datang terlambat? Ini Pak. Dari mana? Ini masalahnya. Kadang-kadang seperti itu. Dan terkadang seperti itu juga menyakiti juga. Berarti face to face di luar. Lebih baik di luar face to face. Tapi kalau misalkan apa ya? Iya, memang harus di luar ya face to face. Karena kalau di sana ada orang lain sebenarnya itu mencederai juga. Kenapa? Karena ada beberapa orang yang mungkin dia nggak mau dilihat orang. Ada. Itu biar positif gitu ya Pak ya, membudayakan. Tuh, membudayakan disiplin positif. Positif berarti nggak bisa dong kalau kita sendiri. Betul Kita sekali. sendiri pun kita tidak bisa. Betul. Disiplin positif, budaya positif, lingkungan positif terwujud itu butuh kerjasama. Tapi Pak, maaf ya, dari rumah berangkat tapi asalnya kebetulan rusak Pak. Tidur di sana. Ya, ketika kita melakukan restitusi, kita akan tahu Pak, makanya dicatat dia masalahnya apa, terus kemudian dia solusinya apa, gitu kan? Sampai dilacak sama. Gitu loh. Jadi temuin dulu, kita bicara baik-baik di situ, kemudian nanti kan muncul solusinya. Solusinya sudah dilakukan masih kayak gitu, mungkin tanya ke siswa yang lain, teman yang lain, ini benar nih kayak gini, benar seperti itu untuk konfirmasi. Kemudian kita bisa libatkan juga orang tua, hubungan dengan orang tua. Kalau malam Pak Gatot bilang dari rumah berangkat larinya ke Gunung Musa tidur sih malah kalau menurut saya berarti dia nggak masuk sama sekali, nggak apa-apa, permasalahannya udah jelas itu. Betul. Bagaimana dengan siswa-siswa yang terlambat, dia memang pengen masuk sekolah, masih pengen belajar. Dipanggil aja. Nah iya kalau tiba-tiba Dipanggil harus- restitusikan. tadi saya bilang Betul. tidak bisa kita bergerak sendiri Betul. dari awal. Betul sekali. Itu lebih bagus lagi kalau Pak Ramdan mengadakan budaya positif ini semuanya harusnya. Kita- bagian Betul, kita aplikasikan Bu ya. Jadi saya lagi mengaplikasikan dimulai dari keadilan kelas, kesepakatan kelas, restitusi, gitu kan ya. Bapak Ibu sudah kenal ini, mungkin bisa mencoba dulu Bapak Ibu. Yang penting kalaupun hal mau salah atau benar itu urusan nanti tinggal perbaikan saja. Kalaupun misalnya Pak satu sekolah memang diharuskan seperti itu, harapan saya seperti itu belum. Nggak maksudnya kalau Ya. ada yang mengajar terkadang kami nggak masuk dipanggil diajak ngobrol, itu masih sudah sering dilakukan guru. Insya Allah makanya gitu deh, semua guru mesti sini ngobrol gimana. Itu mah sudah. Nah ini yang Ya. yang tindak lanjutnya. Betul. Yang selanjutnya. Ini saya seperti ini Bu ya.
dipanggil, ditanya segala macam sama seperti itu, tapi kan ada yang berbeda dengan di situ. Mungkin kalau ibu bapak cermati, kayak menstabilkan identitas. Kadang-kadang kita malah melakukannya adalah penguatan positif, benar nggak? Padahal tadi di slide yang pertama penguatan positif itu juga nggak terlalu bermanfaat. Gitu. Maka di sini restitusi tujuannya adalah mengajak siswa untuk berpikir, mencari solusi terhadap permasalahannya dia. Itu yang diharapkan. Pasti sulit Bu. Kenapa? Karena ini belum pembiasaan. Tapi kalau kita sudah mulai dari sekarang, mungkin nanti kan sudah terbiasa seperti itu. Ya, gitu. Jadi yang kalau saya lihat kemarin itu dipanggil BK, jadi setahu saya itu langsung konsekuensi. Betul, itu Ada yang ini. Kalau kita sudah Ya. keluar di sana tidak ya juga. Nah kita coba dulu dengan cara ini. Dari guru di kelasnya dulu, jangan dari kitanya. Gitu. Pak, nanti kalau guru di kelas nanti tidak semuanya gitu. Ya harapan kita jangan semuanya kan. Ini kan buat masalah Bu. Semoga gak ada masalah gitu ya. Kan masalah paling muncul 1-2 gitu kan ya. Seperti itu. Jadi kita tetap berusaha di situ. Tetap berusaha menjadi yang lebih baik. Seperti itu. Ada lagi yang ditanya Bapak Ibu? Silakan. Ya. Pengalaman tahun kemarin masalah kelas saya kelas 10 dan 3 memang dia tuh ada masuk dan enggak pas ini izin sakit gitu ya, izin sakit pertama saya sudah makan hari lewat sedangkan potong hari Sabtu Minggu kan ya. Pas saya ini pulang saya mampir ke rumah tuh cari pasar iya sama orang tuanya anaknya ini mati udah mendingan belum sakit ya begini. Akhirnya si anak itu katanya ke sekolah berangkat iya nggak tahu kemana-mana waktunya aja. Akhirnya saya telepon kan ya ada di mana lagi sekolah mana kata saya orang sekolah nggak ada saya gitu ya. Saya nggak ini coba kamu bawa sekarang apa di rumah kamu baru dia pulang jalan akhirnya saya mau orang tuanya dari situ dia Rajin berangkat. Cuma nggak nyampe. pagi saya ada setelah kejadian itu baru dia rajin Betul. karena dia di depan tuanya lah. Betul. Jadi beberapa elemen bisa kita libatkan di situ. Gitu ya. Bisa ketemu di rumah di orang tua atau juga orang tua dipanggil ke sini juga boleh, silakan. Yang pasti tidak matok bahwa di sini harus solusinya dari guru itu tersebut gitu loh. Enggak, karena terkaitnya takutnya besok kejadian lagi. Nah ini butuh tindakan khusus kembali. Gitu loh, tindakan khusus kembali. Oke, kita cari trigger ini lagi, kita cari rasa ini lagi. Coba ada perubahan enggak? Yang penting kita udah berusaha. Jadi kalau misalnya tadi kata Pak Gatot misalkan terus Pak kayak gitu terus gitu loh, kayak ya terus sih Bapak Ibu untuk membina dan mendidik gitu loh. Kenapa? Ya itu tugas kita, kewajiban kita. Jadi intinya kalau bisa menjaga OPP dulu kita ini kita OPP sendiri selaku guru kita Betul sekali. Betul sekali. kalau nggak bisa kita terus-terusan baru Kita libatkan BK, kita libatkan dan jangan lepas ya. Kadang-kadang kita masukin BK, kitanya lepas gitu loh. Ya kita juga mendampingi juga gitu loh. Karena justru kemarin juga Bu Vera juga baru kemarin ngomong Arifudin gini-gini Pak. Oh gitu, saya nggak tahu gitu loh. Itu juga yang mau saya tanya ini. Kalau Bang Muawiyah itu tadi cuma seandainya, kalau saya punya kasus nyata gitu. Boleh. Ini masalahnya LDR kan? iya. Masalahnya kasusnya itu tuh ya kan udah cerita ya sama Bang Angga. Kayak susah banget cari solusi gitu ya. Sementara untuk restitusi ini sepertinya sudah saya lakukan, tapi mungkin Bang Angga sudah menganalisa gimana letak kesalahan saya gitu. Sementara mengkomunikasikan dengan orang tua sudah. Terang bukan ada salah. Mungkin belum berhasil. Iya, mengkomunikasikan dengan orang tua sudah, memanggil sudah, dia juga sudah tahu bagaimana harus
supervisornya ya harus dengan para pendahulunya. Iya, oke siap. Insya Allah saya bantu ya, karena kemarin kan kita langsung eksekusi Arifudin gitu ya. Nanti kita coba pantau. Jadi saya berubah posisi jadi pemantau di sini. Belum saya ini Bu ya, kenapa? Karena saya masih sibuk di ini dulu gitu ya. Jadi mohon maaf. Tapi insya Allah semua anak-anak saya juga sini ya kita coba bina. Jadi kalau di sana di sini kan terangannya, Bapak Ibu guru pribadi itu guru tingkatnya duluan ya. Kita coba dari guru tingkatnya dulu. Kemudian kita bisa dilundakan walasnya, yang tahu mungkin seluk-beluknya gitu kan ya. Masih kurang juga kita bisa libatkan daripada orang tua gitu kan ya. Baru nanti mungkin terakhir di jadi jangan sampai kita permasalahan sampai di atas atau di sekolah. Harapan ini bisa selesai dengan solusi yang sebaik-baiknya. Ada yang apapun bisa pakai berubah gitu kan ya. Ya kalau saya sih sarannya buat Bapak Ibu semuanya tetap berusaha, tetap bersemangat dan selalu berdoa semoga anak-anak kita berubah itu saja. Kita hanya bisa usaha dan bisa berdoa. Yang berubah dengan Allah. Ada lagi Bapak Ibu yang dipertanyakan gimana? Yang ini 2 bulan gimana? Ya orang tua banyak. Ada yang dipertanyakan lagi Bapak Ibu semuanya? Cukup ya? Oke, bukan dalam artian cukup selesai hari ini ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah awalan buat kita semuanya untuk arah yang lebih baik. Insya Allah saya dan Pak Wawan kita coba bareng-bareng dengan Bapak Ibu semuanya untuk membina, menuntun, mengarahkan anak-anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kita jadikan mereka insan-insan yang bijaksana. Amin. Ya, sehingga mempunyai karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila-nya. Oke, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup saja pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya dan masukannya juga Bapak Ibu semuanya. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Bapak Ibu.